Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai project base dari mata kuliah Artificial Lift yang beranggotakan Glory Florensa Urregar, Jelitau Tagalung saya sendiri, dan juga Muhammad Rashid Ridho. Latar belakang. Di latar belakang, artificial adalah metode pengangkatan buatan yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk mengangkat fluida dari dalam sumur ke permukaan ketika tekanan reservoir sudah tidak cukup untuk mendorong fluida secara alami. Teknologi ini menjadi sangat penting seiring menurunnya tekanan reservoir yang menyebabkan kemampuan untuk mengangkat minyak ke permukaan juga menurun atau bahkan terhenti. Beberapa jenis artificial lift yang umum digunakan di industri minyak dan gas antara lain SRP, ESP, gas lift, PCP, hydraulic pump, dan jet pump. Pemilihan metode yang sangat tepat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi reservoir, karakteristik fluida, kondisi sumur, dan pertimbangan ekonomi. Metode pengangkatan buatan yang umum digunakan yaitu ada Sucker Pump atau SRP, sistem pompa angguk yang mengandalkan gerakan naik turun batang pengisap untuk mengangkat fluida ke permukaan cocok untuk sumur dengan laju produksi rendah hingga sedang. ESP menggunakan pompa sentrifugal bertingkat yang digerakkan oleh motor listrik dan dipasang di dalam sumur, efektif untuk sumur laju produksi tinggi dan water cut tinggi. Lalu ada gas lift, bekerja dengan cara menginjeksikan gas yang bertekanan tinggi ke dalam anulus yang menyebabkan terjadinya berat aerasi sehingga berat kolom fluida dalam tubing berkurang. Lalu ada faktor pemilihan metode pengangkatan buatan, yaitu ada faktornya optimasi produksi, meningkatnya laju produksi dan recovery faktor, pertimbangan ekonomi seperti biaya, operasi dan pemeliharaan, ada kondisi teknis yaitu reservoir, sumur dan karakteristik fluida, lokasi dan infrastruktur yang termasuk ketersediaan sumber tenaga dan akses. Pemilihan metode artificial lift yang tepat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi reservoir seperti tekanan, GOR, produktivitas sumur, dan water cut menjadi pertimbangan utama. Karakteristik fluida seperti viskositas, densitas, dan kandungan pasir juga mempengaruhi pemilihan metode yang sesuai. Selain itu, kondisi sumur seperti kedalaman, temperatur, dan kemiringan perlu dipertimbangkan. Faktor ekonomi dan keandalan operasi juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode yang optimal. Baik, untuk slide berikutnya ada studi kasus sumur Melisa 1 yang dimana sumur Melisa 1 ini milik oleh PT ITERA di Lapang Arya Judul yang memiliki laju produksi sebesar 245 BBL per hari dengan water cut yang sangat tinggi mencapai 99%, yang dimana sumur ini berpotensi dan beroperasi pada temperatur 140 derajat Fahrenheit dengan tekanan bubble point 160 psi. Saat ini sumur menggunakan pompa angguk tipe Bukaka 255636 dengan jenis pompa 25225 RWB 2. Dengan kondisi water cut yang sangat tinggi ini dan produksi minyak yang rendah, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan buatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Untuk selanjutnya ada data produksi minyak dan produksi air. Dapat dilihat bahwasannya produksi air lebih besar dibandingkan produksi minyak, di mana sumur Melisa ini menghasilkan 245 BBL per hari dan hanya komposisi minyaknya sebesar 2,45 BBL, lalu airnya sebesar 242,55 dengan water cut yang mencapai 99%. Efisiensi produksi minyak sangat rendah dengan analisis SRP yang terpasang saat ini kurang optimal untuk kondisi sumur dengan water cut yang sangat tinggi. Perhitungan tekanan reservoir menunjukkan PWF sebesar 197,42 psi dan PR sebesar 213,85 psi. Berdasarkan analisis, sumur ini memiliki potensi produksi optimal hingga 27,62 BBL per hari, jauh lebih tinggi dari produksi minyak yang saat ini.
Untuk evaluasi sistem pengangkatan buatan saat ini, kondisi saat ini SRP dengan produksi minyak 2,45 BBL per hari. Untuk solusi teknisnya, dilakukan pergantian sistem pengangkatan buatan dengan analisis potensi Q optimum mencapai 27,62 BBL per hari. Untuk identifikasi masalah, water cut tinggi 99% dengan membatasi efisiensi SRP. Evaluasi terhadap SRP yang terpasang saat ini menunjukkan bahwa metode ini kurang efisien untuk sumur Melisa 1, yang dimana dengan water cut yang sangat tinggi, sebesar 99% dan produksi minyak yang rendah, SRP tidak mampu mengoptimalkan pengangkatan fluida dari reservoir. Pompa SRP yang terpasang hanya memiliki kecepatan 14 SPM dengan panjang langkah sebesar 36 inch. Meski memiliki kapasitas yang cukup untuk sumur dengan kedalaman sedang, dominasi air dalam produksi menjadi kurang efektif untuk meningkatkan produksi minyak. Selanjutnya yaitu rekomendasi penggantian sistem pengangkatan buatan. Dari masalah, solusi, manfaat, dan juga hasil. Dari masalah itu, SRP tidak efisien untuk water cut yang tinggi. Sedangkan solusi yang kami buat yaitu penggantian ke ISP. Untuk manfaatnya sendiri, dapat meningkatkan produksi dan juga lebih efisien. Sedangkan hasilnya, produksi minyak meningkat hingga 27,6 barel per hari. Berdasarkan analisis yang dilakukan, direkomendasikan untuk mengganti sistem sucker pump atau SRP dengan electric submersible pump atau ESP, yang dimana ESP memiliki beberapa keunggulan untuk kondisi sumur Melisa 1. Di antaranya, kemampuan mengangkat fluida lebih efisien pada sumur dengan water cut tinggi dan juga produksi yang rendah. ESP juga lebih efektif pada kedalaman dan tekanan tinggi, serta dapat mengatasi penurunan tekanan reservoir dengan lebih baik dibandingkan SRP. Meskipun biaya pemasangan ESP lebih tinggi dibandingkan SRP, investasi jangka panjang akan lebih menguntungkan karena meningkatkan produksi minyak secara efisien. Selanjutnya, evaluasi sistem pengangkatan buatan saat ini, yang dimana jika menggunakan SRP, produksi minyak yang didapatkan yaitu 2,45 barel per hari, sedangkan potensi produksi jika menggunakan ESP yaitu 27,6 barel per hari. Kemudian untuk peningkatan produksi kenaikan secara signifikan didapatkan sebesar 1026%. Penggantian sistem pengangkatan buatan dari SRP ke ESP diperkirakan akan meningkatkan produksi minyak secara signifikan dari 2,45 barel per hari menjadi 27,6 barel per hari. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ESP lebih efisien dalam mengatasi kondisi sumur dengan water cut tinggi. Meskipun biaya awal pemasangan ESP lebih tinggi, peningkatan produksi yang signifikan akan memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Evaluasi sistem secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan efisiensi pengangkatan buatan tetap optimal sesuai dengan perubahan kondisi reservoir. Sekian hasil dari presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.